Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, dan malam. Dimanapun kawan-kawan semua berada, saya harap semoga kita semua sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dan selalu bersabar dan ikhlas untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Baik kawan-kawan semua, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan cerita yang sebelumnya. Halo kawan-kawan, kembali lagi kita melanjutkan cerita pendidikan yang sebenarnya. Di part sebelumnya, Guru Huajin telah tiba di sekolah kejuruan di mana dia akan bekerja. Baru beberapa menit dia sudah menyaksikan perkelahian antar jurusan. Shin lalu memperlihatkan masa kecil salah satu murid otomotif. Sejak kecil dia sudah menyukai mobil-mobilan. Entah itu robot, mainan, mobil RC, mainan truk, apapun itu, selagi mereka memiliki roda, dia sangat menyukainya. Dia sudah memiliki cita-cita dan ingin menjadi apa setelah dia dewasa nanti. Ada alasan tersendiri baginya untuk datang ke sekolah ini dan masuk ke teknik mesin. Kembali ke masa sekarang, di mana anak itu terlihat sangat ketakutan melihat teman-temannya yang sedang berkelahi dengan anak teknik listrik. Mati kau brengsek, akan kubunuh kalian semua. Anak ini ternyata bisa meninju juga, ucap para murid yang sedang berkelahi itu. Pemandangan ini sudah tidak asing lagi baginya, bahkan ini terjadi hampir setiap hari. Tepat, wajah anak teknik mesin yang dihantam menggunakan lutut, dan dia membalasnya meninju wajah anak teknik listrik itu. Sangat seru perkelahian antar jurusan ini, tapi tidak bagi si anak penyuka mobil itu. Bahkan dia begitu gemetaran saat salah satu temannya terkapar di depannya. Hei kau, kenapa kau tidak gelut? Ucap murid yang jatuh di hadapan si culun itu. Bukannya kau mau ikut, jadi majulah bangsat. Ucapannya melanjutkan. Bukannya langsung maju, si penyuka roda itu malah semakin gemetar dan ketakutan. Mimin takut aja nih bocah malah ngompol di cananya kawan-kawan. Si penyuka roda mengumpulkan semua keberaniannya. Dia lalu maju dan berteriak, "Eah!" dengan tangan yang sudah bersiap menghajar seseorang di sana. Namun ya, mental saja tidak cukup ya kawan-kawan. Pica dia punya muka dihantam sama anak teknik listrik. Sekali pukul langsung tepar dia di lantai. Sampai nangis tuh bocah di lantai. Asli culun sih sebenarnya. Dia ini hanya saja tidak ingin ya kawan-kawan melihat teman-temannya harus berkelahi setiap harinya. Dia sudah sangat muak dengan semua kondisi ini. Dia berhenti menangis ketika dia menyadari ada seseorang yang melangkah tepat di hadapannya. Dan ya, siapa lagi kalau bukan Guru Huajin. Kocak ekspresi yang diperlihatkan si bocah roda itu. Dia melihat Guru Huajin yang berani lewat di tengah-tengah perkelahian antar kedua kelas tersebut. Siapa itu? Dia terlihat familiar, ucap si bocah roda yang sepertinya mengenali Guru Huajin. Aku baru menghubungimu pagi ini. Siapa sangka kau datang secepat ini. Terima kasih banyak, Pak. Kepala sekolah lalu menawarkan dan menyodorkan secangkir coklat panas kepada Guru Huajin. Kepala sekolah sejatinya bingung, ingin menjelaskan masalahnya dari mana dan seperti apa. Tapi, bagi Guru Huajin itu tidaklah perlu. Bagaimanapun, dia sudah melihat secara langsung inti permasalahannya. Itu tidak perlu. Ini adu kekuasaan kelas bukan? Ucap Guru Huajin sembari menyeruput coklat panasnya. Bisa dikatakan bahwa sekolah ini, sekolah menengah kejuruan San Mike, merupakan sekolah tempat sampah. Bagaimana tidak kawan-kawan, setiap hari dimanapun dan kapanpun mereka bertemu, kedua kelas itu tidak akan berpisah, terkecuali sudah baku hantam dan baku pukul satu sama lain. Bahkan setiap anggota dari masing-masing kelas dididik begitu kerasnya, bahkan layak untuk ikut pelatihan BRIMOB Pemuda Pancasila.
Pemimpin kelas teknik mesin begitu kesal kepada anggotanya. Dia menendang salah satu anggotanya karena kesal. "Sudah kubilang, setidaknya hajar satu orang saja. Tidakkah bisa kau urus satu orang? Dasar brengsek kau, bajingan!" ucapnya yang begitu kesal. Tentu saja si bocah roda itu menjadi gugup dan panik. Dia berharap bisa memiliki mesin waktu dan kembali ke masa kecilnya untuk meninggalkan tempat busuk ini. Setiap hari dia dihajar hingga bonyok. Tapi dia tetap bertahan sampai sejauh ini. Satu-satunya alasan yang membuat dia mampu bertahan tak lain dan tak bukan adalah karena teknik mesin sangat menyenangkan baginya. Saat ini dia sudah duduk di bangku kelas 3. Dan di semester baru ini dia membayangkan akan tumbuh dengan kekacauan. Lee Hong Sung, nama si Maron itu. Ternyata dia bukanlah pemimpinnya, kawan-kawan. Dia hanya berada pada posisi kedua. Namun dia berada di peringkat teratas untuk kategori murid terburuk di sekolahnya. "Dengarkan para belatung," teriaknya memarahi para anggotanya. "Selama 3 tahun ini, posisi kedua. Kelas teknik macam apa yang ada di posisi kedua?" tanyanya yang begitu emosional. "Aku akan membawa kelas ini ke posisi pertama sebelum aku lulus. Ini sumpahku adik kelas." Selanjutnya yang berpidato dengan berapi-api di depan para murid teknik mesin. Sudah serasa capres dia berbicara di atas panggung dengan segala janjinya. Hong Sung lalu memaki si bocah roda itu yang melawan kroco saja dia tidak bisa. Setelah dia melihat wajahnya dengan jelas, dia langsung mengubah sifatnya itu. "Hah? Kau anak kelas 3 yang terhormat ya kan? Kim Hyung Jo, si juara kelas," ucap Hong Sung. Dia lalu memegang bahu Hyung Jo, bermaksud membantunya untuk berdiri. Hong Sung mengatakan bahwa Hyung Jo sudah kelas 3, tidak sepantasnya dia meringkup seperti itu. "Berdirilah, kau sudah bekerja keras, kau bisa duduk dan beristirahatlah," ucap Hong Sung kepada Hyung Jo. Namun sesaat itu juga dia berbalik dan langsung menendang perut Hyung Jo. Terlempar tentunya Hyung Jo yang lemah itu. "Hah? Apa benar pecundang ini dari kelasku? Memalukan," ucap Hong Sung yang menghampiri Hyung Jo dan menarik rambutnya. Kecewa tentunya Hong Sung melihat ada murid kelas 3 yang tidak begitu berguna. Sungguh menyedihkan menurutnya. Sambil menarik rambut Hyung Jo, dia menatapnya dan berkata, "Apa yang kau lakukan di sekolah ini? Di sekolah Sun Mike? Kepalan berarti kekuatan, dasar belatung. Apa yang belatung ini lakukan di kandang serigala?" Hyung Jo sebenarnya juga berapi-api di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani atau lebih tepatnya tidak bisa melawan si Hong Sung itu. Dia berkata di dalam benaknya, "Bajingan, pertanyaan bodoh macam apa itu? Kenapa pula gue di sini? Kalau bukan..." Belum menyelesaikan lamunannya, terdengar suara seseorang dari arah belakang. Ya, tentunya itu adalah si kocak barbar Guru Hajin. "Aku tidak habis pikir untuk menemukan sebuah alasan yang lebih konyol untuk terlibat pada perkelahian ini," ucapnya dengan santai. Terkejut dan bertanya-tanya si Hong Sung itu. Siapa yang berani mengganggunya saat dia sedang sibuk menghajar si belatung itu? "Hei tolol, sekolah untuk tempat belajar, bukan tempat untuk menggoyangkan tititmu," Guru Huajin menjawab pertanyaan Hong Sung yang ditujukan kepada Hyung Jo tadi. Tentu saja, mendengar itu membuat Hong Sung menjadi marah. "Apa-apaan si bangsat itu?" ucapnya di dalam hatinya. "Hoi, Pak Tua, siapa kau?" tanya Hong Sung. Aku pengawas lapangan dari Kementerian Pendidikan," ucap Guru Huajin. Sontak saja semua murid-murid menjadi terkejut mendengar perkenalan diri itu. Tak terkecuali Hyung Jo yang memang sedari awal sudah tidak asing dengan Guru Huajin yang sempat dia lihat di berita dan YouTube. Tapi berbeda dengan Hong Sung yang sama sekali tidak mengetahui siapa Guru Huajin itu. "Nah, Huajin, siap melayanimu," ucap Huajin. Namun kaget dia melihat ekspresi bodoh amat dan kebingungan dari Hong Sung. Apa kau tidak tahu? Apa-apaan kau ini? Apa kau tidak melihatnya? Aku ada di berita loh, ucap Guru Huajin yang cukup kesal karena orang di depannya ini ternyata tidak mengenali dirinya.
Aku tidak tahu berita, ucap Hong Sun dengan cueknya. Yang ku tahu, kalau kau tidak kenyah, kau akan dimakan hidup-hidup. Lanjutnya sembari melancarkan tinjunya ke arah Guru Huajin. Guru Huajin hanya tersenyum tipis melihat sambutan yang diberikan padanya. Dan ya, kita tahu kawan-kawan, pasti terkapar sudah si Hong Sun ini hanya dengan satu pukulan manja dari guru kesayangan kita ini. Tak sempat dia berbicara, langsung pingsan dia di tempat. Kaget tentunya teman-temannya melihat kejadian itu. Tidak menyangka mereka, Hong Sun Bai dikalahkan hanya dengan sekali pukulan saja. "Hei pendek," panggil Huajin kepada Hyongju. Guru Huajin lalu meminta bantuan kepadanya. Tapi terlihat ekspresi licik yang ditunjukkan oleh guru Huajin. Capek juga bahas jurusan teknik mesin ini. Kita beralih ke tempat berkumpul para murid dari kelas teknik listrik. Mengumpat mereka satu persatu. Kebun binatang sampai kebun buah mereka lontarkan sebagai bentuk kekesalan mereka pada kelas mesin. Bodoh para penggila mobil itu, katanya. Si anjing bodoh Hong Sun mulai keributan dari awal semester, ucap pemimpin kelas mereka. Kita akan menghajar mereka, buat mereka berpikir dua kali untuk mengganggu kita lagi, katanya di depan para murid teknik listrik. Lebih sopan pemimpin botak kelas listrik yang bernama Jo Honggi ini dibandingkan si Hong Sun itu. Mereka berniat untuk menyerbu anak teknik listrik dan menghajar mereka habis-habisan sepulang sekolah. Sisanya terserah pada mereka. Yang jelas, Hong Sun adalah lawannya, ucapnya sembari memberi semangat kepada para anggotanya. Teknik listrik adalah nomor 1 di sekolah ini, dijawab oleh para murid lainnya dengan serentak. Siap, Pak. Belum kelar orasi dari Honggi, terdengar suara dari pengeras suara di ruangan itu. Pak, para anak teknik listrik, dengarkan. Terbata-bata suara itu terdengar. Aku perwakilan teknik mesin. Pecundang Kim Hyongju. Lanjutnya yang ternyata itu adalah si bocah roda, kawan-kawan. Mungkin inilah maksud permintaan bantuan yang dikatakan Guru Huajin tadi. Kalian semua adalah mangsaku. Akan kuhadapi kalian semua brengsek. Jumpai aku di ruang olahraga sekarang, ucap Hyongjo yang sepertinya kesulitan untuk menyelesaikan kalimatnya. Ayam. Mendengar kalimat itu, tentu saja membuat anak teknik listrik emosi seketika. Sampai keluar urat kepala Honggi mendengar penghinaan terhadap kelasnya. Dasar brengsek. Mereka pun langsung berlari menuju ke ruang olahraga. Orang yang berada paling depan tanpa salam dan permisi langsung menendang pintu ruangan. Namun belum menginjakkan kakinya, dia langsung disambut dengan tongkat di kepalanya. Begitu pula murid-murid lain yang sudah menyusul masuk ke ruangan tersebut. Habis mereka dipukuli satu persatu oleh Guru Huajin. Halo anak-anak, tenang dan duduklah, ucapnya dengan santai setelah memberikan sambutan yang cukup membekas untuk anak-anak teknik listrik itu. Di ruangan itu terlihat telah tersusun rapi beberapa meja dan kursi. Begitu pula dengan kelas teknik mesin yang sudah duduk dengan rapinya di posisi sebelah kiri. Mulai sekarang, pelajaran teknik listrik dan mesin Mulai sekarang, pelajaran teknik listrik dan mesin akan digabung dan akan diajar olehku. Aku menamakan ini dengan kelas pendidikan sikap, ucap Guru Huajin yang mengumumkannya kepada semua murid di sana. Hanya terdiam dan mengerutkan dahi si Honggi itu. Orang yang tidak mau bergabung, majulah, tantang Guru Huajin kepada murid itu. Mulai sekarang, teknik listrik dan mesin akan mengadakan kelas gabungan dengan arahan dariku, ucap Guru Huajin. Kelas pendidikan normal, apa yang dibicarakan orang ini, ucap Honggi. Kau pikir kau ini siapa? Kau apa? Seenaknya saja mau memerintah. Lanjutnya yang mulai kesal. Siapa aku ya? Aku inspektur lapangan dari Biro Pendidikan. Panggil aku Huajin. Huajin yang memperkenalkan dirinya lagi. Biro Pendidikan, artinya,
Aku sudah melihatmu di YouTube. Kau orang yang menampar siswa itu, bukan? Ucap Honggi yang menganga mengetahui siapa orang di hadapannya saat ini. Konyol lah ekspresi orang ini. Tapi setidaknya dia tidak sekosong si Hong Sung dari teknik mesin itu. Tidak sebodoh si Hong Sung lah ya kawan-kawan. Hahaha, akhirnya kau sadar. Baguslah, ini bukan sekolah yang tidak bisa mengingat orang dengan benar. Hua Jin yang tertawa puas karena masih ada seorang murid yang mengenalinya di sekolah ini. Artinya, kami adalah kelinci percobaan nomor 2 kan? Lupakan. Kami lebih bebal dari sekolah lain. Kuharap kau sudah siap. Ucap Hanggi dengan kumpaunya. Belagu juga sih memang ini orang. Honggi lalu mengajak rekan-rekannya untuk pergi meninggalkan ruangan olahraga itu. Namun setelah sempat dia melangkah, sudah mendarat tongkat keramat Hua Jin di punggungnya. Melar keluar matanya karena kaget. Terima kasih ejekannya. Tapi, apakah aku menyuruh kalian untuk bubar? Tanyanya dengan ekspresi yang sulit untuk Mimin gambarkan. Geram tentunya si Honggi ini. Keluar urat rahangnya menahan emosi. Dasar Pak Tua, makinya kepada guru Hua Jin. Kau seharusnya tahu untuk tidak membangunkan singa yang tertidur, bukan? Ucap Honggi yang sudah mengambil tongkat keramat Hua Jin lalu berteriak kepada sang guru. Tentu inilah kesukaan guru Hua Jin. Semakin berontak murid itu, maka semakin senang pula MC1 ini. Kalau kau benar-benar menginginkannya, aku tak peduli apakah orang tua atau guru. Aku akan mengajarmu. Ancam Honggi pada guru Hua Jin. Singa yang tertidur? Cocok sekali. Hahaha. Lepas tawa dari guru Hua Jin mengulang kalimat yang baru saja dikeluarkan oleh Honggi. Sudah kubilang, kau bisa datang padaku kalau kau punya masalah. Ya, sebenarnya aku lebih memilih jika kau yang mendatangiku. Lagi pula, pelajaran nomor 1 adalah pahamilah wewenganku. Tambah memuncak emosi si Honggi ini, kawan-kawan. Brengsek, memangnya aku mau masuk kelas seperti ini? Berteriak dia dengan kerasnya karena tidak ingin masuk kelas guru Hua Jin. Bersiap dia melompat untuk menyerang guru Hua Jin sembari berkata, bahkan kalau sekolah yang ini mau hancur, tidak bakalan aku mau masuk kelas ini. Sudah keren lompatan dari Honggi, tapi lebih keren lagi gaya guru Hua Jin yang hanya sekali saja memukulnya di bagian rahang Honggi. Langsung terlempar dia ke belakang. Astaga, cepat sekali selesainya. Kukira kau lebih hebat. Maksudku ya mengeraskan suaramu dan juga ayunan tanganmu itu sangat amatir. Cih, kau masih hijau nak, ucap guru Hua Jin yang mengejek Honggi dan mengambil tongkatnya. Terkapar kini Honggi di lantai tak berdaya. Putih keseluruhan matanya dan keluar air suci dari mulutnya yang menandakan dia sudah benar-benar pingsan dengan satu pukulan. Teman-teman Honggi berusaha menyadarkan ketua mereka. Panik anak teknik listrik itu melihat Honggi yang sudah pingsan. Brengsek, tangkap dia. Lupakan bahwa dia guru. Pokoknya tangkap dia, ucap si nomor 2 di kelas teknik listrik itu. Bagus kekompakan mereka nih, solid pertemanan mereka kawan-kawan. Majulah kemudian semua anak teknik listrik itu. Tidak terima mereka salah satu temannya dihajar hingga pingsan. Begitu semangat semuanya maju untuk mengeroyok guru Hua Jin. Hanya bisa diam dan menonton saja para murid dari kelas teknik mesin. Rasanya seperti melihat diriku dari 30 menit yang lalu, ucap Hong Sung yang menonton dari mejanya. Kocak si dua kelompok ini. Menurut Mimin ya, meskipun mereka ini bandel, tapi mereka masih solid lah satu sama lain. Tidak habis pikir Mimin jika sekolah mereka diserang pasti kuat persatuan murid-murid ini. Ya, rasakan ini. Tepuk lagi, stakam, terupak. Pantatku, ampun. Terdengar jelas jeritan mereka yang satu persatu pantatnya dipukul guru Hua Jin menggunakan tongkat keramatnya itu. Apa-apaan dia? Dia mengerikan dan cepat, ucap si nomor 2 yang kini terlihat begitu ketakutan dan kena mental.
Apa yang kau lakukan, Bung? Apa kau tidak ingin bergabung? Tanya guru Huajin. Aku tidak. Aku hanya gagap dia menjawab pertanyaan dari guru Huajin. Bahkan sebelum menyelesaikan kalimatnya, sudah dirahi lehernya oleh guru Huajin. Dicengkram lehernya dengan begitu kuat, lalu diangkat oleh guru Huajin. Kelihatannya kau wakil dari geng kecil ini ya. Pernah mendengar tentang Sun Tzu? Kau pemimpinnya. Perbuatan mereka menggambarkan dirimu, ucap Huajin yang masih mengangkat si nomor 2 itu. Dia lemparkan kini. Dia banting ke lantai kini. Si nomor 2 itu hingga posisi pantatnya berada di atas. Tentu saja, dia juga wajib merasakan nikmatnya tongkat keramat itu. Merah-merah tentu saja pantat si nomor 2 ini, kawan-kawan. Ada yang ingin nambah? Ucap guru Huajin yang menawarkan kepada murid-murid itu sambil tertawa. Kalau tidak, ya sudah. Ambil kursimu perlahan saja ya, agar sakitnya mereda. Ucap Huajin memberikan sedikit perhatian kepada murid-muridnya itu. Guru Huajin lalu memberikan tes pertamanya, yaitu tes tertulis. Dia membagikan lembaran tes kepada setiap siswa. Terlihat rapi sekarang masing-masing murid duduk di kursinya. Sekolah adalah tempat belajar, bukan tempat untuk perang geng, ucap guru Huajin. Tes ini akan menentukan nasibmu, jadi semoga beruntung. Lanjutnya yang menyemangati para murid-murid itu. Hyongjo yang melihat soal di tes itu, dia sedikit kaget dengan soal-soalnya. Bukan karena soal yang diberikan sulit, namun itu begitu mudah bagi Hyongjo. Bahkan menurutnya itu sangat-sangatlah dasar. Tapi tidak bagi murid-murid yang lain. Terlihat pusing murid-murid itu menjawab soal yang diberikan oleh guru Huajin. Terlebih lagi kelas teknik mesin yang sepertinya memang jauh lebih kosong otak mereka dibandingkan kelas teknik listrik. Terlihat Hyongjo yang mengerjakan tes itu dengan begitu mudahnya. Ternyata dia tidak hanya juara di kelasnya saja, namun juga nomor 1 di sekolah. Hanya saja dia tidak pernah membicarakannya dan tetap memilih low profile. Shin lalu memperlihatkan kondisi di keesokan harinya. Beberapa siswa terlihat sedang berlari dengan ban yang terikat di pinggang mereka. Mereka berlari keliling lapangan sambil menyanyikan yel-yel. Sekolah tempat belajar. Kami tidak akan lagi baku hantam. Tidak akan lagi baku pukul. Tidak akan lagi gelut di sekolah. Ya, begitulah kira-kira kawan-kawan yel-yel dari mereka. Terlihat bersemangat ternyata mereka. Kerja untuk keselamatan kami. Gelut tidak memberikan apapun pada kami. Lanjut mereka menyanyikan yel-yel kebanggaannya. Ternyata mereka yang berlari adalah murid dengan nilai 0 hingga 59 pada tes awal kemarin. Mereka masuk dalam tingkat ketiga, yaitu petani. Tentu saja si tong kosong nyaring bunyinya Hong Sung juga ada di kelompok itu. Sementara itu, beberapa siswa lainnya terlihat sedang duduk bersantai di sana. Kelompok ini adalah tingkat 2, bangsawan. Pada tingkat ini, murid yang masuk kategori adalah mereka yang memiliki nilai dari 60 hingga 90. Salah satu dari mereka adalah ketua kelas dari kelas teknik listrik Honggi yang memang terlihat sedikit lebih baik modelannya dibandingkan si Hong Sung itu. Ini adalah sistem yang dibuat oleh guru Huajin untuk mendisiplinkan para murid-murid ini. Bukan hanya itu, tujuan guru Huajin agar mereka tidak saling bertengkar lagi dan dapat berbaur satu sama lainnya. Kami sudah menyelesaikan 20 putaran, ucap para murid tingkat 3 itu. Terlihat tak ada satupun yang lelah dan masih bersemangat. Padahal rasanya ingin mati sudah mereka. Apa yang kami lakukan selanjutnya? Tolong beritahu kami, ucap para murid tingkat 3 itu. Sambil tertawa jahat, Hyongjo berkata, bagaimana kalau 10 putaran lagi? Perintahnya sebagai tingkat pertama, yaitu raja.
Baik kawan-kawan semua, mohon maaf kalau misalnya ribut, suara kendaraan, suara ayam ya. Mohon dipahami lah, dimaklumi lah ya. Oh ya, tak pernah bosan-bosannya juga saya ucapkan terima kasih banyak, serta maaf jika masih banyak kekurangan yang ada dalam video saya. Saya Nara, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.